berharap Jokowi tidak 3 periode. Situasi yang tidak gampang, saya kira sisi baik fiskal kita, moneter kita sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang sedang bergejolak, utamanya yang berkaitan dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara. Ya, terima kasih Mbak Rifana. Yang bisa kami sampaikan bahwa Pak Jokowi, saya tidak tahu nih ya titik beratnya mana. Pak Jokowi prihatin karena uang APBN digunakan untuk pengadaan barang impor yang banyak, dalam negerinya cuma 14. Nah, itu hak negara ya untuk menggunakan APBN itu untuk kepentingan ekonomi kita. Tapi kalau dikatakan kita dibanjiri impor, yang dimaksud Pak Jokowi kan impor barang konsumsi kan, pensil, pen, seragam polisi kalau tidak salah ya, kurang beralasan. Karena apa? Impor barang konsumsi itu hanya 10%. Oke. Hanya 10%. Sekitar ya, kadang-kadang 9, kadang-kadang 11. Enggak, 11 enggak pernah. 10, 8, 10%. Nah, kemudian 15% adalah barang modal. Oke. Jadi 10 tambah 15, 25, 75%-nya bahan baku. Oke. Bahan baku, jadi komponen macam-macam lah ya, pokoknya bahan baku. sebenarnya saat ini semuanya sudah bekerja dengan baik. Namun tentu memang ada yang perlu ditingkatkan, dan Pak Presiden Jokowi memang tipikal pemimpin yang bekerja, workaholic. Jadi memang sesuatu itu dikerjakan itu kelihatan dan kelar. Ya, kalau gimmick politik itu boleh saja, karena kan marah-marah itu bisa dilakukan dalam ruang persidangan. Tidak perlu disampaikan ke publik. Nah, kalau kemudian Presiden menyampaikan marah-marahnya ke publik, ini pasti ada hal yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada rakyat. Minimal yang pertama adalah dia nggak suka dengan kondisi timnya yang saat ini menurut dia tidak bekerja. Jadi kalau Bang Faldo tadi mengatakan saat ini menteri-menterinya bekerja dengan baik, itu Bang Faldo lagi berusaha membela bosnya, tapi tidak berusaha membela Pak Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi marah-marah kan sudah jelas, kita lihat bahwa Pak Jokowi kecewa kan kinerja. Dan sebetulnya itu bisa dilihat secara kasat mata, bagaimana harga minyak goreng yang melambung tinggi, kemudian tidak mampu mengatasi masalah minyak goreng, malah justru memberikan BLT kepada masyarakat. Jadi artinya sebetulnya kan BLT itu uangnya uang dari masyarakat, diberikan lagi kepada masyarakat karena ketidakmampuan pemerintah menangani mafia minyak goreng itu. Dari survei dan beberapa lembaga-lembaga yang beberapa kali menyampaikan terkait bagaimana kinerja, kepuasan, dan sebagainya. Tak mampu menangani atau mengatasi terjadinya kenaikan harga minyak goreng, termasuk hal-hal lain seperti kelangkaan Pertalite, kemudian gula pasir misalnya. Jadi kalau Mbak Rifana ke toko-toko convenience store sekarang itu sudah mulai dibatasi gula pasir. Jadi artinya memang ada kekecewaan dari Pak Jokowi kemarin terhadap kinerja menterinya, dan kalau tadi Mbak Rifana juga menyampaikan ini sudah 2 kali dalam 2 minggu, artinya memang dia tidak puas dengan kondisi timnya. Dan yang paling penting ada citra Pak Jokowi yang terganggu. Dia sebagai presiden yang sangat menjaga citranya, ini terganggu dengan citra itu. Karena banyak hal yang kemudian di masyarakat dikeluhkan. Pasti Pak Presiden juga melihat bagaimana adik-adik mahasiswa melancarkan demonstrasi di sekarang kemarin, kan harga-harga untuk diturunkan, kemudian beberapa hal yang dituntut oleh mahasiswa. Tapi memang kemarin yang ditunggu oleh masyarakat justru adalah 2 statement terakhir itu. Berharap Jokowi
tidak 3 periode. Faisal Basri ungkap dampak buruk bagi ekonomi. Ekonom Faisal Basri mengungkapkan dampak bagi perekonomian jika Presiden Joko Widodo melanjutkan masa pemerintahannya jadi 3 periode. Faisal mengatakan jika pemerintah Jokowi berlanjut 3 periode, warisan ekonomi yang dicapainya akan hilang. Misalnya Jokowi akan kehilangan tingkat inflasi yang rendah seiring adanya kenaikan harga-harga saat ini. Selain itu, Jokowi juga akan kehilangan tingkat kemiskinan 1 digit, sebab orang miskin bertambah karena tidak mampu membeli harga-harga pangan yang tinggi. Mudah-mudahan Pak Jokowi tidak 3 periode atau ditambah masa jabatannya. Karena semakin ditambah masa jabatannya yang bagus-bagus bisa jadi jelek. Ujarnya dalam diskusi online, harga kian mahal, recovery terganggu, Kamis 7 April 2022. Faisal memaparkan, tingkat kemiskinan sangat mungkin untuk meningkat ketika inflasi tinggi karena porsi pengeluaran 20% masyarakat dengan pengeluaran terendah hanya untuk membeli bahan makanan. Berdasarkan data BPA, sebanyak 64% pengeluaran masyarakat miskin habis hanya untuk beli makanan. Angka ini berbeda dengan 20% masyarakat kaya yang porsi pengeluaran untuk belanja bahan pangan hanya 39,22%. Sejalan dengan itu, harga beberapa komoditas pangan pun tengah naik. Seperti minyak goreng yang baik sangat tinggi. Itu semua pengaruhnya ke rakyat miskin akan besar dan memunculkan tensi sosial atau gejolak sosial. Imbuh dia. Sebelumnya, Faisal Basri menilai inflasi yang rendah selama pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya semu belaka. Ia menyebut inflasi yang rendah seolah-olah harga terkendali, padahal masih ada kenaikan. Faisal menjelaskan cara yang dilakukan pemerintah Jokowi untuk menekan inflasi dengan injak kaki, di mana beban yang seharusnya ditanggung pemerintah berpindah ke badan usaha. Untuk diketahui, selama Jokowi menjabat presiden, tingkat inflasi Indonesia stabil setiap tahunnya di level 3%. Jadi bukan memperbaiki pasokan, bukan memperbaiki logistik, tapi lebih pada injak kaki, kata dia. Prihatin karena uang APBN digunakan untuk pengadaan barang impor yang banyak, dalam negerinya cuma 14. Nah, itu hak negara ya untuk menggunakan APBN itu untuk kepentingan ekonomi kita. Tapi kalau dikatakan kita dibanjiri impor, yang dimaksud Pak Jokowi kan impor barang konsumsi kan, pensil, pen, seragam polisi kalau tidak salah ya, concern dengan seragam polisi yang katanya juga diimpor. Pada saat yang sama, perusahaan tekstil dan garment yang besar di Solo itu mengekspor peralatan dan seragam tentara di berbagai negara. Jadi kita hidup di dunia ini ekspor impor. Nah, tahun 70-an 80-an kita mengekspor tekstil dan garment yang kualitas rendahan. Nah, sekarang kita udah tinggalkan. Sekarang itu diproduksi oleh Bangladesh. Jadi kita naik kelas sekarang. Kenapa malam ini saya pakai jas? Karena saya ingin menunjukkan jas ini diproduksi oleh perusahaan garment di Bandung ya, yang 100% diekspor.